Hunian masa depan dengan konsep resort di Bogor yang membuat suasana terasa liburan setiap hari. Hai Sobat Home Review, balik lagi sama aku Lucy. Dan hari ini aku bakal ngajak kamu untuk keliling dan mereview perumahan yang ada di Bogor ini. Lala, ini namanya adalah Aporia Estate Bogor. Nah, buat yang udah pernah penasaran gitu ya kan, dalam rumah ini tuh kayak gimana? Makanya tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, komen, dan like juga videonya. Oke, jadi sekarang aku tuh udah ada di Aporia Estate dan di sini itu ada tipe cluster Cordelia. Nah, di tipe cluster Cordelia ini ada dua unit. Yang pertama ada tipe 80 dan ada tipe 50. Tapi hari ini Lucy bakal mereview yang tipe 80. Yang sama-sama kita bisa melihat ya, luas bangunannya 80 dan luas tanahnya adalah 90 meter persegi. Nah, kalau misalkan nih ya Sobat Home Review gitu ya, melihat sama-sama gitu ya kan rumah ini, kita mulai review dari fasadnya kali ya. Fasadnya ini tinggi banget, terus abis itu juga ikonik dan presisi gitu ya kan. Dan ditambah ini warnanya tuh warna hitam gitu, jadi kayak lebih minimalis gitu ya rumahnya ya. Nah, kalau untuk ininya nih, carportnya menurut Lucy cocok untuk dua mobil deh kayaknya ya. Satu mobil yang agak gede, yang satu mobil yang kecil. Nah, pada penasaran gak sih dalamnya tuh kayak gimana sih? Karena dari luarnya aja tuh udah minimalis gitu ya kan. Yuk kita langsung intip dalamnya kayak gimana. Nah, sekarang Lucy udah mulai masuk nih ya ke lantai satunya. Karena di rumah ini tuh ada dua lantai. Pertama, Lucy mau review dulu nih untuk pintunya. Ternyata sudah memakai smart door lock system. Jadi pasti aman banget. Pas masuk nih ya, langsung ada yang namanya toilet. Nah, fungsi toilet di sini, ini Lucy suka banget sama tipikal-tipikal toilet di rumah zaman sekarang ya. Karena ini fungsinya untuk ketika misalkan kita masuk, terus abis itu kita cuci-cuci dulu, baru nanti kita sama-sama kumpul-kumpul di area living roomnya yang sangat amat nyaman ini. Walaupun mungkin terlihat tidak terlalu besar gitu ya kan, tapi nyaman banget karena benar-benar areanya tuh open space gitu ya kan. Dan langsung nih area living roomnya terintegrasi dengan dapur bersihnya seperti ini. Ini udah di set lengkap ya. Ada buat tempat-tempat taruh-taruh barang, terus di sini juga udah di set ada kompor gitu ya kan. Di sini bisa cuci-cuci ataupun mungkin taruh-taruh piring dan segala macam gitu. Dan yang paling Lucy suka adalah di area living room ini itu langsung ke taman belakang juga. Dan di taman belakang ini itu juga pakai jendela kaca ya. Jadi kelihatan lebih pencahayaannya tuh masuk dengan maksimal. Terus kelihatan ruangannya juga lebih besar gitu ya kan. Dan langsung kita intip aja kali ya taman belakangnya tuh kayak gimana sih. Yuk. Nah, sekarang aku udah ada di taman belakangnya yang bener-bener enak banget sih ngebayanginnya tuh sore-sore gitu ya kan. Pintunya dibuka, terus habis itu anginnya masuk dengan enak, terus cahayanya juga masuk dengan maksimal. Bener-bener hemat banget ini rumah gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalkan di taman belakangnya ini, itu Lucy mikirnya kayaknya asik ya kalau misalkan kita buat dapur kotor tuh di sini gitu. Jadi buat nanti masak-masakan gitu ya kan, bau masakannya tuh nggak perlu masuk ke dalam, langsung keluar gitu ya kan. Kayaknya enak banget. Nah, sembari ada yang masak, sembari kita bisa sambil menunggu masakannya di sini juga dan sambil kumpul-kumpul juga. Ini enak banget sih. Ini bisa banget misalkan diganti sama beanbag mungkin ya kan. Atau mungkin buat kamu yang suka berkebun, ini juga bisa banget dimanfaatin untuk menjadi ruang berkebun juga. Yang lucunya adalah area taman ini juga terintegrasi dengan salah satu fungsi multifunction room maksudnya. Mungkin kita bisa lihat kali ya multifunction room yang ada di dekat dengan taman belakang. Nah, walaupun rumah ini sangat minimalis dan compact ya, tapi mereka masih juga punya multifunction room yang ini sih sebenarnya bisa banget dipakai untuk ruang kerja mungkin, atau ruang belajar, ataupun mungkin buat kalian yang suka baca buku gitu ya kan, bisa juga ditaruh perpustakaan mini gitu ya kan di sini. Wow, ini bener-bener enak banget dan
Kacanya pun juga, pintunya pun maksud Lucy ya, itu juga memakai kaca gitu ya kan. Jadi benar-benar hemat energi banget sih sebenarnya ya rumah ini ya. Nah, sekarang kita udah mereview lantai satunya nih. Tadi ada living room, ada kitchen area, ada taman belakang, dan ada multifunction room. Sekarang kita intip kali ya lantai 2-nya kayak gimana ya. Yuk. Kalau tadi Sobat Home Review lihat gitu ya, ketika Lucy naik tangga terus langsung terpampang nyata ada jendela yang cukup besar gitu ya kan. Itu oke banget dipasang di situ karena kalian bisa hemat energi gitu. Jadi ketika kalian naik tangga pas siang-siang hari nggak perlu nyalain lampu karena ada jendelanya. Nah, kalau sekarang nih Lucy ada di lantai 2 dan di lantai 2 ini ada 2 ruangan. Yang pertama ada master bedroom dan yang kedua ada kamar untuk anak. Kita lihat kamar yang untuk anak dulu aja kali ya. Kalau master bedroom kita simpan dulu. Yuk kita lihat dulu. Kamar pertama yang mau Lucy review ini adalah kamar anak yang menurut Lucy ukurannya cukup compact ya gitu. Mungkin nggak terlalu luas, cuma tetap nyaman dan disediakan juga jendela gitu ya kan. Jadi siang-siang gitu kayak sekarang nggak perlu nyalain lampu karena cahaya masuk dengan baik, dengan bagus gitu ya kan. Jadi maksimal banget. Nah, kalau misalkan Lucy lihat gitu ya kan, karena ceilingnya juga cukup tinggi gitu kan, ini bisa dijadiin tempat tidur dan kalau misalkan ada anak kedua juga bisa dijadiin tempat tidur juga. Tapi kalau sekarang nih konsepnya di atas tempat tidur dan di bawah ada meja belajar. Bener-bener rumah ini walaupun minimalis tapi memanfaatkan ruangan sebaik mungkin. Wow, dan di kamar anak ini juga ada kamar mandi. Jadi anak tetap merasa ada privasinya. Sekarang kamar anak udah, kita lanjut ke master bedroomnya kali ya. Nah, kalau ini adalah master bedroomnya, memang nggak terlalu luas ya, cuman entah kenapa tuh nyaman gitu. Nah, kita mulai review dari sebelah sini. Ini kita bisa taruh lemari yang besar ya. Dan habis itu sebelahnya adalah kita bisa taruh meja untuk rias gitu sambil menikmati taman belakang yang ada di bawah ini. Wow, dan kita lanjut ke sebelah sini, ini ada kasur yang menurut Lucy sih cocok untuk ukuran queen. Nah, tapi walaupun ini nggak terlalu besar ya, kita masih bisa memanfaatkan sisi kanan dan kiri untuk taruh meja kecil seperti ini. Nah, master bedroom ini juga dilengkapi dengan ensuite bedroom. Meskipun nggak terlalu besar, namun kamar mandi ini juga cukup memberikan kesan luxurious dengan ukuran yang terbatas. Nah, kalau kamu mau beli rumah di Avoria Estate Bogor, kamu juga bisa mendapatkan fasilitas seperti clubhouse dan jogging track. Kalau untuk clubhouse-nya nanti itu bakal ada children playground, terus area outdoor gym, terus habis itu ada lapangan basket, dan ada juga tempat lounge untuk kamu berkumpul dan bersantai. Selain itu juga lokasinya strategis banget, deket sama pintu tol, itu kira-kira 5-10 menit aja ke pintu tol. Nah, untuk harganya berapa sih Lucy? Oke, untuk harga rumah minimalis ini yang menurut Lucy itu cocok banget untuk keluarga kecil, itu start dari 500 jutaan aja dengan cicilan 3 jutaan per bulan dengan DP 0%. Jadi kamu tinggal bayar 5 juta aja langsung akad rumah. Nah, buat infonya jangan lupa hubungin nomor yang ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat Home Review yang sudah menonton review Lucy hari ini. Sampai bertemu di review rumah lainnya. Dadah!